Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya atas nama Vivi Kirana Prasetya. Dan saya Desi Ratnasyah Putri. Kami dari Pasca Sarjana Keguruan Seni Rupa Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan memaparkan sebuah presentasi mengenai blended learning dengan blok, model pembelajaran berbasis game, self-organized learning environment, dan pendekatan heutagogi dalam pembelajaran seni rupa. Berkaitan dengan cara atau metode apa yang akan dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus terlebih dahulu memahami berbagai pendekatan strategi dan model pembelajaran. Pemahaman tentang hal ini akan memberikan tuntutan kepada guru untuk dapat memilah, memilih, dan menetapkan dengan tetap metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Oke, model pembelajaran blended menggunakan blok. 1. Ini menurut Driscoll tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kemudian kedua, menurut Tourney 2013 mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Sementara Graham menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, prinsip dan karakteristik blended learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penguasaan tanya jawab, dan demonstrasi. Pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri serta memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Menurut Moore dalam Albion 2008 mengklasifikasikan 4 jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran secara online. 1. Interaksi peserta didik dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi instruksional. Kedua, peserta didik dengan interface teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik dengan interface teknologi. Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online terutama. Interaksi dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Yang keempat, interaksi peserta didik dengan peserta didik merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi dengan sesama dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, karakteristik pembelajaran menggunakan blended learning menurut Prayitno 2015. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, gaya pembelajaran, model pendidikan, dan beragam media berbasis teknologi. Kedua, sebagai kombinasi pendidikan langsung face-to-face, mandiri, dan belajar mandiri secara online. Yang ketiga, pembelajaran didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, pengajaran, dan gaya pembelajaran. Yang terakhir, pendidik dan orang tua memiliki peranan yang sama pentingnya, di mana pendidik dengan fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Nah, pembelajaran blended learning hendaknya memudahkan peserta didik dan pendidik dalam menjalankan proses pendidikan serta menjadikan peserta didik dan pendidik bekerja sama guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih menguntungkan dan lebih baik. Kemudian masih ada lagi menurut Pratnyana 2013 menyebutkan pembelajaran blended learning adalah 1. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang.
Peningkatan penjadwalan. Yang ketiga, fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang keempat, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan versi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang kelima, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, implementasi blended learning di era COVID. Pembelajaran daring membantu siswa membentuk kemampuan kognitif dan mengembangkan keterampilan dalam belajar materi tertentu. Sedangkan bagi guru, metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya pengajar konvensional yang secara tidak langsung akan berdampak pada profesionalitas kerja. Model pembelajaran daring juga memberi kesempatan bagi guru untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara lebih efisien. Pendampingan belajar dilakukan secara blended learning dengan catatan dengan cara tatap muka dan daring. Pendampingan belajar tatap muka dilakukan dengan mendatangi setiap rumah siswa. Cara ini dipilih agar menghindari adanya kerumunan yang bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Pendampingan secara tatap muka dilaksanakan dengan menjadwal siswa sesuai dengan jenjang kelasnya. Sedangkan pendampingan secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi WhatsApp yang ditujukan untuk memberikan materi dan latihan soal secara memfasilitasi siswa dalam mengerjakan tugas dari sekolah atau dari guru yang bersangkutan. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran berbasis game yang dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edward. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Dalam pembelajaran Transgame Tournament atau biasa disebut TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Metode pembelajaran bermain perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari anak usia dini dan seterusnya untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama yang baik. Menurut Nur, di tahun 2000, semua metode pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, tujuan, dan penghargaan. Tujuan metode pembelajaran learning bermain adalah berhasilnya cara belajar akademik peserta didik itu dapat meningkat dan peserta didik dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Self-Organized Learning Environment atau SOLE merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Langkah-langkah SOLE dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati atau observing, kedua menanya, questioning, yang ketiga menalar, associating, yang keempat mencoba atau experimenting, dan yang terakhir mengkomunikasikan atau communicating. Model pembelajaran SOLE terdiri dari 3 tahap aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik, yaitu mengajukan pertanyaan atau question, yang kedua melakukan investigasi atau investigate, dan mengulas atau mereview.
Secara lebih terperinci, tahapan pelaksanaan model pembelajaran SOLE adalah sebagai berikut. Langkah 1 yaitu dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Langkah kedua yaitu mengorganisasi siswa. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi siswa. Langkah keempat, melakukan monitoring. Langkah kelima, melakukan presentasi hasil eksplorasi dan investigasi, dan langkah keenam adalah melakukan evaluasi dari hasil presentasi. Heutagogy atau self-determined learning. Heutagogy berasal dari bahasa Yunani yang berarti diri. Didefinisikan oleh Hess dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan oleh diri sendiri atau pembelajaran mandiri. Heutagogy merupakan sebuah kerangka baru. Heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Prinsip dasar dari pendekatan heutagogy adalah bahwa seorang pelajar atau pembelajar harus menjadi pusat pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan oleh karena itu bahwa pembelajaran atau learning tidak harus dilihat sebagai harus tergantung pada guru atau dosen, kurikulum, fasilitas, dan faktor-faktor lain di luar si pembelajaran itu sendiri. Blaske et al. Tahun 2012 menyatakan terdapat 4 aspek yang perlu ditekankan dalam konsep heutagogy, yaitu 1. Kemahiran sendiri, mengetahui bagaimana memperoleh ilmu dengan sendiri dan senantiasa mengalami proses pembelajaran. Yang kedua, kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan, merupakan sikap keterbukaan dalam bekerja secara berkumpulan atau bekerja secara kelompok. Yang ketiga adalah proses kreatif dengan bekerja secara cakap dalam menyelesaikan masalah kepada situasi yang baru. Dan yang keempat adalah senantiasa berpikir dan melakukan kegiatan positif. Implementasi heutagogy dalam pembelajaran. Penerapan heutagogy di lingkungan pendidikan mengharuskan fokus pengajaran dan pembelajaran bergeser ke pelajar. Untuk mencapai keterpusatan pada peserta didik dalam proses pendidikan, perubahan harus terjadi di seluruh sistem, menghasilkan peran yang dimodifikasi untuk pelajar, guru, dan institusi. Supaya transisi di lingkungan pendidikan seperti itu terjadi, Blaske dan Hess tahun 2015 merekomendasikan bahwa pendekatan holistik untuk desain pembelajaran harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan yang mendukung elemen desain heutagogik seperti eksplorasi, kreasi, kolaborasi, refleksi, dan koneksi serta berbagi. Tahapan heutagogy dalam pembelajaran. Berikut adalah elemen-elemen heutagogy dalam pembelajaran berdasarkan teknologi. Terdapat 3 elemen, yaitu teacher atau guru, learner yaitu peserta didik, dan institution atau lembaga. Guru berperan sebagai pemandu, pembimbing, dan fasilitator, sementara peserta didik diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang objektif, dapat melakukan latihan-latihan dari pembelajaran yang telah dia lakukan, dan dapat menghasilkan output dari apa yang telah dia pahami. Sementara institusi merupakan suatu lembaga yang memberikan dorongan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan antara guru dan peserta didik. Dalam implementasinya, peserta didik diharapkan dapat menggunakan teknologi. Hal ini agar peserta didik dapat melakukan kegiatan eksplorasi, mencipta, menghubungkan hal-hal yang telah dia dapatkan dengan lingkungan, membagi, merefleksi, dan mengkolaborasikan yang telah dia dapatkan. Adapun kelemahan heutagogy adalah sebagai berikut. Heutagogy masih belum cocok untuk diterapkan di semua bidang keilmuan karena berpotensi menimbulkan kekacauan dalam hal penguasaan suatu keahlian tertentu. Heutagogy juga masih belum menempatkan formulanya yang tepat untuk ditetapkan pada jenjang pendidikan awal. Inilah mungkin tantangan dalam penerapan heutagogy ke depan, yaitu menemukan dan memastikan suatu formula yang tepat untuk diterapkan pada semua jenjang pendidikan dan semua bidang kajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ditulis di kolom komentar.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.